sama N ya. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu. Nah, inilah tujuan adanya ujian Bapak Ibu. Maka menjadi nampak jelas alladzina sadaqu, orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar dalam Islamnya. Apa tadi? Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga jelas mana orang-orang yang benar dan jelas mana orang-orang yang dusta. Ya, memang diantara tujuan daripada adanya ujian dan cobaan ini, ibaratnya emas, semakin dibakar semakin kelihatan kemurniannya. Jadi dengan ujian ini kita melihat, Pak, ya, mana yang betul-betul beriman dan mana yang kadang-kadang imannya cuma hanya di mulut atau munafik. Secara umum Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya minta izin ini untuk menyampaikan kalau memang nanti banyak nggak salahnya nggih, salahkan takmir mawon pun saya. Jadi manusia yang mendapatkan ujian itu ada 4 golongan Bapak Ibu sekalian. Golongan pertama nggih, orang yaitu beriman, soleh, istiqomah, baik, kemudian hidupnya juga baik. Hidupnya baik itu ya nggak ada ujian, nggak ada musibah, enak gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, kebalikannya, orangnya taat, istiqomah, ya melakukan banyak kebaikan gitu kan, luruslah orangnya, tetapi hidupnya tidak enak, banyak sekali malapetaka. Kelompok ketiga Bapak Ibu, kelompok ketiga ini, kalau yang dua ini kan ahli ketaatan ya. Yang ketiga ini ahli maksiat, ahli dosa, tapi hidupnya enak. Ada enggak? Yang keempat, ini yang dua terakhir ini adalah ahli dosa, ahli maksiat. Cuma yang ketiga tadi hidupnya enak, enggak ada ujian, enggak ada cobaan, enggak ada bencana. Yang keempat ini wis banyak dosa, apes sengsara pisan gitu. Nah, yang kita bahas sekarang pertama kali adalah orang yang hidupnya enak, orang yang beriman, soleh, hidupnya enak. Kalau ini wajar, Pak, karena Allah Ta'ala mengatakan dalam An-Nahl 97, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, man amila salihan, barang siapa mengerjakan amal soleh, min dzakarin au unsa, dari laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, Pak. Walanajziyannahum ajrohum, dan pasti kami balasi pahala mereka, amalnya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kelompok pertama ini orangnya mukmin, ahli ketaatan, hidupnya enak, ini wajar Bapak Ibu. Yang pertama. Yang terakhir tadi ingat enggak jenengan apa yang terakhir? Ahli dosa, ahli maksiat, hidupnya sengsara. Ini juga wajar ya, karena jelas Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, surat apa nanti jenengan cari dari awal sampai akhir lah ketemu. Allah mengatakan, waman a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku, apa lanjutannya? Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia. Jadi orang yang dia berpaling dari Al-Quran, banyak dosa, banyak, pokoknya tidak mikir sholat, tidak mikir ibadah, hidupnya tidak enak, ini juga wajar. Karena Allah Ta'ala mengatakan fa inna lahu ma'isyatan dzonka, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia, di akhirat.
apa? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Nah, yang tidak wajar itu Bapak Ibu kelompok kedua dan ketiga. Nggih. Kelompok kedua tadi apa? Orangnya kelihatan istiqomah, kelihatan baik, tapi kok hidupnya ndak enak, ujian tok, musibah tok. Ada ndak? Nggih, banyak. Ini kita lihat pada diri kita aja. Wis bendino salat ke Masjid Nurul Islam 5 waktu. Tapi kok hidupnya ndak enak ya, banyak sekali ujian. Nah, ini ada satu dari dua kemungkinan Bapak Ibu. Kemungkinan pertama, apa kemungkinan pertama? Kemungkinan pertama karena Allah itu ingin meningkatkan derajat mereka. Ya. Jadi bukan karena ini adalah wah ini gara-gara dosanya, enggak. Karena ada orang-orang itu Pak bukan ahli maksiat tetapi banyak ujian. Nah, coba Nabi Ibrahim, ayo. Iya kan? Jadi orang-orang seperti makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asyadun nasi balaan al anbiya. Orang yang paling besar balanya adalah para nabi. Kemudian berikutnya. Makanya semakin tinggi iman seseorang, semakin besar ujiannya. Ya gampangnya jenengan ketika SD sama ketika S1 ujiannya mudah mana? Ya seperti itulah. Okay. Jadi kemungkinan pertama karena Allah itu hendak meninggikan derajat hamba, dan itu ya bukan karena dia berbuat dosa, bukan. Nabi Muhammad SAW kurang apa? Nabi Ayub, Nabi Yakub, ya kan, yang dibuat terpisah dari anaknya sampai sekitar 25 tahunan baru ketemu lagi. Nah ini karena Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu pengen meningkatkan derajat mereka bukan karena kesalahan gitu loh. Dan ada orang-orang seperti itu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi dan hadisnya sahih, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yara. Gimana? Benar hadisnya ya? Masalahnya tadi itu loh, saya baru tahu ada temanya itu malam ini, Pak. Iki mesti mikir apa iki? Makanya iya. Makanya ngapunten kalau banyak ngawurnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi beliau mengatakan yawaddu ahlul afiyati hina yarawna astagfirullah hina yu'ta ahlul bala'i thawab. Ya kalau ini benar sekarang insyaallah. Jadi yawaddu ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu orang-orang yang enggak pernah mendapatkan cobaan. Ahlul afiyah. Sihat wal afiat itu loh Pak. Jadi yawaddu ahlul afiyah, orang-orang yang enggak pernah terkena apa tadi? Bencana. Yawaddu sangat berharap. Kapan? Hina yu'ta ahlul bala'i thawab. Ketika ahlul bala diberi Allah Ta'ala pahala pada hari kiamat. Jadi karena melihat besarnya pahala yang diberikan Allah Ta'ala kepada ahlul bala, ahlul afat ini sangat berharap apa? Laukanat juluduhum quridat fid dunya bil maqarid. Sekiranya kulit mereka dahulu itu disayat-sayat pakai gunting. Panjenengan sekarang kan melihat kondisi kaum muslimin coba yang di Myanmar, di Burma itu kan diapakan, dikuliti, dipanggang, diapakno, dibuangi ya kan, hidup-hidup. Nah, itu mungkin ya Allah alhamdulillah aku ndak kena seperti itu ya kan. Tapi nanti di akhirat pahalanya besar itu Pak. Sehingga orang-orang yang enggak terkena pahala ya Allah, yang enggak mendapatkan apa? Yang enggak mendapatkan pahala ya Allah, biar lapo yo gak aku aja begitu Pak. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua Bapak Ibu wong namanya manusia yang sak soleh-soleh itu kan juga bukan maksum seperti malaikat. Ada Pak orang kadang-kadang ahli sholat, ahli sodako tapi ndak lupa ngerasani orang. Ayo sapa? Nggih. Ahli sodako Pak, tapi nggak bisa ndak bisa berhenti ngerasani orang, nyelatu orang. Nih ngomong selalu nyelki tapi ahli sholat, ahli puasa juga. Nah ini kan berarti kan kurang sempurna.
Makanya diingatkan Allah Ta'ala. Atau kadang-kadang kalau ndak segera ingat, nggak segera ingat, dikasih ujian-ujian, Pak. Dikasih ujian. Makanya dalam riwayat Ahmad itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innar rajula takunu indallahi manzilah. Jadi seseorang itu diciptakan Allah, Pak, dan takdirnya itu dia di surga gitu. Ya. Innar rajula takunu lahul manzilah indallah, orang punya tingkatan di sisi Allah di surga. Lam yablughu bi amal. Tetapi amal dia itu pas-pasan gitu. Tapi dia penduduk surga. Tapi amal dia enggak sampai ke sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yablugha tilkal manzilah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala itu senantiasa yabtalihi, memberinya bala, bima yakrah, dengan perkara yang tidak dia sukai, hatta yublighahu, agar menyampaikan dia kepada tempat itu. Jadi sebetulnya kembali kepada hadis Nabi bahwa semua urusan kaum mukminin itu khair. Inna amrohu kullahu khair. Segala urusan seorang mukmin itu baik, Pak. In asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Ketika dia tertimpa kelapangan, bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Wa in asobathu dharra, dan ketika dia tertimpa apa dharra, malapetaka, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu juga lebih baik baginya. Jadi ini satu dari dua kemungkinan. Oke, dilanjutkan apa diteruskan? Ini kalau dituliskan maksimal 2 menit. Oke, yang keempat tadi, yang ketiga apa yang ketiga? Ketiga, tapi yang keempat penjelasannya. Masih ingat? Dalam Pak. Oke, jadi orang yang ahli maksiat tapi hidupnya enak. Ya mungkin kayak Hitler begitu, kayak Fir'aun, kan nggak pernah ndak enak kan. Jadi kafir, jahat, ahli dosa tapi hidupnya enak, Pak. Kalau ada orang seperti ini, ketahuilah bahwa ini adalah kelompok yang paling buruk, Bapak Ibu. Oke? Gimana wong dia banyak dosa, banyak menentang Allah Subhanahu wa taala, tapi kok malah hidupnya enak, enggak ada ujian, semuanya lancar begitu. Nah, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan begini, Pak. Laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Sekiranya dunia itu sebanding di sisi Allah Ta'ala dengan sayap nyamuk. Jenengan tahu sayap nyamuk nggih? Nah, lama saqa kafiran syarbatama, Allah tidak akan memberi minum orang kafir meski seteguk air. Berarti ketika ada orang kafir malah banyak dosa, banyak maksiat, juaha, tapi kok semua dunia dia miliki, ketahuilah bahwa dunia itu di sisi Allah tidak ada harganya sama sekali. Nek arep pek-peken gitu loh. Karena Nabi mengatakan tadi itu, laukanatid dunya, sekiranya dunia ta'dilu, sebanding indallahi, di sisi Allah, janaha ba'udah, sayap nyamuk, Pak. Boten sayap tekek, tekek enggak punya sayap nggih. Boten sayap angsa, sayap ayam, sayap mentok, boten. Tapi janah ba'udah, sayap nyamuk. Sekiranya dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah Ta'ala, lama saqa kafiran syarbatama, Allah tidak akan memberi minum orang kafir meski seteguk air. Nah, berarti apapun yang menimpa kita sebagai seorang mukmin, insya Allah jenengan kan kelompok 1, 2 nih. Ya apa enggak? Jadi kelompok pertama yang ahli ketaatan, ndak pernah ndak enak-enak terus. Ya wis alhamdulillah kayak para nabi berarti kan. Nabi Sulaiman kan enak terus kan. Ya, yang namanya dunia, maksudnya meskipun ndak enak itu ada, tetapi kan enggak banyak, Pak. Cuma titik tok gitu loh. Nah, ada yang kedua tadi itu ahli ketaatan tapi ada aja ujian gitu. Nah, ini dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama karena Allah Ta'ala pingin panjenengan itu semakin meninggi tingkatannya, maka bersyukur Pak, bersyukur panjenengan. Atau kemungkinan kedua karena mungkin kita punya kesalahan-kesalahan dan tidak ada cara bagi Allah Ta'ala mengingatkan kita kecuali lewat itu. Saya boleh cerita enggak? Tapi kelamaan nanti 20 menit terus lebih. Oke. Jadi ada Pak orang itu Pak. Dia itu takmir masjid, tapi bukan di Bohar, bukan di Nurul Islam, di salah satu tempat di Surabaya. Dia itu pokoknya ya karena pekerjaannya kan kontraktor Pak, jadi sering keluar kemana-mana gitu, takmir masjid. Padahal pada suatu ketika Ramadan itu kok ketemu di masjid. Tak gini kan, saya kan ceplos-ceplos, dengar saya benang masjid gitu. Rupanya dia kena stroke ringan Pak. Jadi subhanallah ya, kalau bukan karena Allah kemudian dia diberi stroke, gak mungkin ke masjid. Justru dengan adanya sedikit penyakit ini kan akhirnya dia ke masjid kan? Ya apa enggak? Makanya dikatakan bahwa musibah yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala jauh lebih baik daripada kenikmatan yang malah menjauhkan kita dari Allah. Nah, panjenengan ini dibuat begitu itu soalnya Pak Ane digawe gak ngono, paling gak ada masjid blas gitu loh. Dan oleh yang lebih tahu gitu. Makanya kembali kepada hadis, semua urusan orang mukmin itu adalah baik selalu. Dan ingat kita itu Pak, meskipun dalam kondisi seburuk apapun tetap husnudzon kepada Allah Ta'ala bahwa inilah yang paling baik. Sampean jangan kalah dengan anak pean. Anak panjenengan itu kan dilemparkan ke atas, tertawa nopo nangis? Tertawa nggih, padahal dilemparkan loh. Kenapa? Karena dia yakin dulu bahwa dia pasti akan ditangkap Pak. Nah kalau kita punya keyakinan kepada Allah Ta'ala bahwa Allah itu lebih baik daripada ibu kita, sehingga setiap terjadi perkara yang tidak enak, seburuk apapun kita harus senyum Pak, seperti anak kecil tadi itu, karena inilah yang paling baik dan pasti Allah tidak akan membiarkan saya jatuh. Nggih, gitu mawon Bapak Ibu, nanti enggak mari-mari tambahan ngapunten nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.